kayak cepet-cepetan untuk bikin Flash of the Oasis. Oke guys, Iya. Cepet-cepetan match bikin foto, pertama karena week baik Angela ke atau bahkan berapa ya? Lauren Ke 6 itu atau impactful 7? banget kalau udah punya item ini. Oke, kita akan Week melihat keberapa ya? tentunya dengan adanya meta Lupa, guys. Sukata Healing yang akan dibawakan oleh kedua belah tim kali ini. Tartar. Dan cukup menarik ya, karena kita akan melihat, sebenarnya kita mau melihat pertarungan Oh, antara Rukia week Fluid, ke-7. tapi karena dia tidak bermain, Hari Moai yang pertama akan ya, bermain, guys, ini ya. jadi pembuktian untuk Moai sendiri. Apakah memang dengan pergantian Moai Week ke-7 yang hari menjadi pertama posisi antara dari RBL versus mampu Aura match mengangkat pertama ya guys ya. kembali Dan siapa ke yang menang? dalam Kita masa lihat saja kemenangan guys. Terry Slamit versus Rebellion Angela Mitzi. Emang mereka versus nggak terlalu Aura. banyak. Di sini Tapi urusan clear Aura dan rotasi menggunakan si Terry Slam emang cepet banget. Cepet Apalagi ya. kita Apa namanya? 4 wave minion ini bakal instan banget Yes. Angela dengan Mid combo dari ya Terry guys. Slam untuk di clear. Oke, no Rookie of the Week versus gak masalah, tapi nampaknya kita akan melihat membuka Rebellion bangkit dari keterpurukan atau Aura makin melangit. Happy Arena, mana tepuk tangannya? Anyahu. Let's go to the lane of down. Wow, Oke, ini guys. cukup menarik karena Terry Slamit akan dibawakan kembali dari sisi Rebellion. Sementara Auditz, oke, Asuelo sudah mulai bermain sangat amat agresif di area early-nya. Coba untuk melakukan clear cepat, tapi sepertinya mencoba untuk mengusir posisi dari Yeskill. Suelo. Terlihat targeting atau mungkin shot yang akan Yeskill. difokuskan oleh Suelo untuk bisa Aura Bahaya Yeskill. sih untuk early Pengganti game-nya, Aura karena Facehugger tempo ya yang guys. bakal dipegang sama Yeskill ini spam skill jatuhnya. Dan dia lebih bisa Vincent, nge-block damage. Suelo, Terutama ketika Moai, nanti Auditz, mungkin di mid game-nya Cars. sih. Yeskill itu nggak perlu show di map. Karena dia punya hard guard dan dia bisa join teamfight kapanpun. Dan buat sekarang dia pakai emblem mage Yeskill. Ingin bermain dengan magic power. Artinya kemungkinan besar Yeskill akan build item-item mungkin seperti Blood Wings, Holy Crystal. Karena nanti heal-nya akan berdampak dari situ. Sementara Auditz dia bermain dengan cooldown reduction dan juga emblem support. Karena ada Suelo. efek heal juga yang bisa dibawakan di sana. Ya, ini. Dan kalau kita ngelihat juga memang sebenarnya Rebellion yang seperti udah kita bahas, mereka punya early pressure yang bisa menguntungkan mereka tentunya. Tapi masalahnya kita belum melihat permainan cukup agresif lagi. Tapi di area bawah Gugun, Oke, bakal coba untuk mengganggu dengan ada first blood dari pas sana, tapi Moai mau tidak mau harus mengeluarkan flicker trigger yang dimilikinya untuk Terus. sampai saat ini Lihat facecam membuat kita. Moai harus benar-benar berada di laning phase yang sangat berat, Momo-chan. ya ini mau nggak mau ya, flicker akan dipaksa digunakan daripada menjadi first blood yang bisa jatuh ke tangan dari pemain-pemain Aura. Tapi seperti Rebellion akan bermain cukup aman, Profesor KB. Ya, mereka akan bermain dengan lumayan safe dan Kars juga kayaknya nggak mau terlalu untuk bergerak ke depan. Yawi Karena dia bakal gigit menggunakan ketika memang Gork ya kebetulan guys gugunya ya. miss dan baru kelihatan di area turtle. Sementara Vincent lebih sedikit unggul lagi dan lagi untuk Roger pattern farming di early game dan dia mau mencoba untuk ambil objektifnya. Tapi masalahnya ini perbandingan satu level di atas Rom yang sudah memiliki Watchers. Dan Watchers berflekkar menuju ke arah backline berhasil mendapatkan satu poin Vincent kill mati, dan guys. Vincent. First blood di tangan Vincent tidak bisa lagi didapatkan dan blessing red from Kabuki berhasil mendapatkan Swallow menuju ke arah poin kedua Auditz. Auditz. Lihat di sini, Kars gak boleh pulang, Kars. mau jadi goyang. And Gugun harus pulang sedikit untuk bisa bertahan hidup. Meanwhile, Yawi Aura guys mau ungguli selalu menjadi utama. sosok player yang menjalankan job desk-nya, Profesor. Tapi yang cukup mengejutkan dari aku adalah di mana posisi dari Kabuki. Berjalan guys. Ditarik ulur ternyata jangan. Yawi. Dia Momo-chan yang aku bilang ke Profesor dan Momo-chan, Yawi selalu menjalankan job desk-nya meskipun berhasil atau gagal. Iya. Oke, kita mungkin berkaca sedikit dari alter ego yang selalu membawakan Roger dan Florin. Mereka sukses, tapi dengan syarat melepaskan turtle yang pertama. Tapi Rebellion masih memperebutkan turtle yang pertama. Itu yang menurutku mungkin menjadi concern di sini. Yawi di satu sisi langsung matanya hanya menuju ke arah dari Vincent. Nggak Vincent peduli gak bisa apapun. bergerak, terkena wall charge 1,8 detik dan itu terlalu lama menurutku. Iya Dan- jelas banget targetingnya. Itu nggak peduli apapun yang terjadi, mereka sudah Tuh siapkan Yawi FPL untuk 1 melakukan guys, terlebih dahulu. auranya 4. Iya bener tuh ya, Walters yang Yang mengubah segalanya. katanya prediksi. Dan Rebellion mereka nggak punya kesempatan untuk mendapatkan turtle. Bahkan tadi kalau misalnya Profesor KB sempat menyebut combo Roger dan juga Florin, ini juga sempat dibawakan oleh Geek Farm. Iya. Yang dimana dari Baloi pun sempat bilang kalau oke kita harus lepas turtle pertama dan keduanya. Oke. Tapi Swallow Oke, bakal coba diganggu. tapi Swallow kalau dia mengganggu di awal seperti ini, ya kan, itu bahaya malah buat dia. Karena gini, kita bisa bilang kalau misalnya sosok Swallow ini adalah membutuhkan item defensif. Dan kalau misalnya perbandingan gold 1200,
kemungkinan besar Cloud-nya akan punya Power of Corruption Sight ataupun Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Nah yang tadi aku cukup kaget adalah ketika di turtle pertama, Kabuki itu udah mulai main rotasi masuk ke area mid, Profesor KB. Ya karena Haskill-nya udah pasti bakal farming di XP lane kan. Jadi biarin aja untuk Kabuki-nya bisa farming dua lane. Tugas Cloud, ini kayak classic gameplay buat Cloud sih. Ya di 5 menit mantap awal dia bisa explore. farming dua lane seperti ini. Apalagi untuk Haskill, dia nggak perlu item yang terlalu banyak. Dia modal Flash of the Oasis aja, dia udah punya cooldown reduction, efek heal tambahan. Iya. Udah paket lengkap lah. Biar nantinya Haskill bisa rotasi kemanapun dengan menggunakan Hard Guard. Oke, dan sementara setup turtle yang kedua sebentar lagi akan kita lihat di mana. Memang Gugun sepertinya juga udah mulai straight terlihat di area rivernya. Tapi Aran akan sedikit ditahan oleh Kars di area atasnya. Oh di TZ, aku mau lihat nih apakah memang dengan combo Roger dan juga Florin ini mereka masih mau coba paksa untuk melakukan kontes. Oke, Wah, Swallow. nggak boleh masuk terlalu lama. Ingat Swallow memang dia tebal, tapi untuk sampai saat ini dia belum berada di posisi seperti itu. Dan bahkan langsung ada arah dengan Brave Fighters menutup para pasukan dari tim Rebellion. Nampaknya sebuah kesalahan mereka menuju ke arah seorang Gugun. Sword mendapatkan damage yang sangat besar. Gugun. Bahkan Vincent, Waduh. sang serigala berbulu pantai kali ini harus tumbang di depan sana. Pasukan dari Aura, mereka berhasil membuat Ciawi hanya menjadi satu-satunya korban. Yang kalau bisa kita bilang, ini rugi Vincent ditukar Yawi, Momo-chan. Wah ini kerugian banget sih untuk teman-teman dari Rebellion. Dan sekarang Yeskiel mungkin bisa aja solo pick off, enggak ternyata. Tapi Swallow pun tidak akan terlalu mengambil risiko untuk berhadapan dengan Yeskiel. Sementara Kars kembali dipukul mundur oleh Aran, Profesor KB. Lagi-lagi kita melihat setup yang sama sebenarnya dari Aura di Lapu-lapu. turtle yang kedua, Profesor KB. Iya ya, dan lagi-lagi perbedaannya ada di targetingnya. Targeting, betul. Targeting ke arah Gugun menurutku ini terlalu early. Dan kayak mungkin harus diubah sedikit. Walaupun memang kalau kita ngomongin objektif memang harus Gugun yang di take down terlebih dahulu. Masalahnya Tapi jaminannya Vincentnya ada belum cukup dua. damage-nya. Iya, masalah jaminannya juga ada dua, ada hard cut dan tiba-tiba Kabuki juga mulai rotasi lagi untuk membantu teamfight di area rivernya tadi. Ya tapi di satu sisi Vincent memang lebih unggul dari soal pattern farming seperti biasa untuk urusan Roger. Dia bakal lebih cepat juga. Mantap, guys. Monster jungle. Wah. Tinggal gimana caranya dia survive, itu aja. Iya sih, benar-benar. Survive itu adalah hal yang sulit, tapi untuk sampai saat ini kalau kita bisa membicarakan dalam kondisi gold, udah pasti Kabuki akan punya keunggulan. Dia udah punya 5.000 gold, Momo-chan, dan sedangkan di sebelah sana semaksimal mungkin Moe mengejar di arah 4.600, tapi lihat Gugun terlalu berani coba untuk menangkap Swallow. Nampaknya Gugun mencari satu pola permainan yang selalu diterapkan sebelum menuju ke arah objektif. Keluarkan soft skill termahal kalian, entah ultimate, entah flicker. Mungkin itu arahnya ke sana. Oh, melihat pergerakan dari Yawi yang sudah mulai mengganggu juga ke laning dari Moe sendiri. Dipaksa untuk melakukan rotasi. 3 mid dari Rebellion kali ini. Ya dan Yawi winning condition dari Rebellion berubah jadi kiting sekarang mainnya. Menurut aku kayak Yawi ini benar-benar coba untuk buying time sebanyak mungkin sih. Ngedrag pemain-pemain Rebellion biar setir dengan playstyle yang dibawakan oleh Yawi. Oke, tapi nampaknya Yawi depan sana bersama dengan Kabuki. Mangkesi coba untuk bertahan dengan Blessing Red for claim ini. Meanwhile Yawi di arah bottom lane menuju ke arah Boy. Flicker for defensive. Wah, Lihat Kabuki. maju nih. Menuju ke arah depan dengan Battle Man Rematch. Waduh. Swallow di sana tidak bisa menangkap karena Purify Kemi Center dan for this time. Bahkan Swallow yang harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Aura. Aran. Oh, Kabuki. Flicker, Brave Fighters dan Oh. Kabuki masih mau lebih. Wow, dan bahkan lihat Vincent bakal coba dikejar. Namun sepertinya merelakan orange buff adalah jawaban untuk Vincent, Profesor KB. Itu timing untuk Gila, skill Kabuki. masuk ke Kabuki on point banget. Dia bener-bener langsung puppet on the stringnya, targetnya ke Moai. Dia tahu kalau misalkan Brody ini minim untuk escape ability. Makanya ketika Haskill mengeluarkan puppet on the stringnya dan on point banget, yaudah nggak ada damage build lagi dari Rebellion. Mereka Lagi-lagi kekurangan kita amunisi. berbicara masalah targeting ya guys. Tapi Momo-chan kalau ngomongin targeting, kita harus bener-bener melihat Aran. Aran adalah salah satu orang yang selalu menggagalkan war. invasi yang dilakukan Rebellion. Bahkan sampai saat ini Swallow menjadi target utama dari Gugun. Nice, Gugun. Gugun versus everybody. Sedangkan ada Yeskiel ditangkap begitu saja, tertangkap oleh seorang Kasa. Akankah Gugun menjadi korban keganasan dari tim Rebellion, dan itu dia Gugun. Gak bisa bertahan, Aran harus tumbang. Para pasukan dari tim Aura mereka membalikan kembali kanan dengan adanya Kabuki. Tapi ingat Kabuki. Wah, Golden mati Widow 2 per 1 guys. Dengan satu bola Icon Pounce, dia bisa langsung instant pick off. Wow, cukup terkejut ketika memang posisi dari Gugun ya. Tadi cukup terbilang cukup jauh. Terlalu Agak dalam. sedikit sulit di backup juga oleh pemain-pemain Aura karena posisi masih ada Kars yang punya penalty zone. Mantap Ya, guys gue. dengan adanya Kars, Gue ngantuk, anggapannya guys. di sini sebenarnya Rebellion kayak Kemarin punya tidur Liam jam Martin setengah jadinya. 2. Oke, tapi lihat di sini para pasukan dari tim Aura Gara-gara mencoba lihat untuk Indonesia melakukan kalah. sedikit fight, tapi Wadah Wuh. sudah gagal.
dari Yawi. What a retribution from Vincent. Save the day for this time. Membuat para pasukan dari tim Rebellion membalikan keadaan dengan adanya gold yang swing. Dan bahkan Rebellion membuktikan mentalitas mereka sebagai player yang punya mental sangat kuat untuk membalikan keadaan yang sudah sangat unggul dimiliki Aura. Ya menurut aku itu agak sedikit blunder yang dilakukan oleh Aura sih. Ketika mereka tahu memang ada Lord yang akan muncul dalam waktu beberapa detik ke depan. Mereka terlalu mungkin oke, masalah targeting kita lihat Gugun benar-benar mau mengincar ke arah Vincent. Tapi masalahnya backup dari pemain-pemain Aura terlalu jauh Profesor KB. Iya, dan Kars. Dari tadi Kars itu selalu menggunakan Primal Red ketika stacknya lagi penuh. Dan itu yang membuat shield dia makin aktif lagi, makin powerful lagi untuk bermain dengan front to back. Apalagi Swallow, dia sulit banget untuk ditumbangkan di posisi kali ini. Dia punya Dominance Ice, dia punya Blade Armor. Jadi Kabuki kayaknya targetnya udah langsung harus jump in ke belakang, harus jump in ke Moai. Masalahnya kali ini yang bisa meloncat ke belakang hanya seorang Kabuki ya. Dan Yawi lagi-lagi akan menjadi garda terdepan dari Aura. Permasalahannya Rebellion, mereka juga bermain dengan cukup disiplin. Mereka cukup respect dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain Aura meskipun sekarang goldnya udah mulai swing perlahan tapi pasti ke arah pemain-pemain dari Rebellion. Ada satu knife di sana. Cukup menarik apa yang nanti bakal di-build oleh Kars. Apakah dia akan menuju kepada Feather of Heaven? Karena di sini butuh magic damage juga kebetulan dari Rebellion. Dan kalau ngomongin teamfight jangka panjang, itu fleeting time bakal jadi item yang sangat-sangat optimal ketika ada di tangan dari Auditizi. Plus of the Aces sudah ada. Necklace of the Aces juga udah ada buat ESKL. Tapi ternyata kalau kita ngomongin soal teamfight jangka panjangnya, yaitu tadi fleeting time atau minimal mereka punya Enchanted Talisman agar cooldown-nya jauh lebih bisa cepat lagi bagi ESKL memainkan Hardguard-nya. Yang harus mulai mereka perhatikan adalah Lord tadi yang di bawah menit ke-12 saja udah membayar seluruh utang yang dimiliki dari Rebellion. Itu dia. Dan sampai saat ini kondisi yang sudah mereka miliki adalah owning. Beda sama sebelumnya. Dan sekarang Gugun yang harus malah bertanya pada dirinya sendiri, dia nggak boleh sama sekali offset seperti tadi terlalu dalam. Dia skill pun nggak bisa menyelamatkannya. Bahkan berkat Gugun yang terlalu dalam, Aran kan mau nggak mau harus nyemplung juga. Dan ketika Aran tumbang, nggak ada lagi backline insurance yang bakal coba dipegangin dari tim Aura. Rebellion bebas, Moai bebas. Menurut Ya, aku, ya, menurut aku dengan hardguard aja nggak cukup sih Nggak cukup. Ranger Mas. Apa namanya, ya, Fajr, Haik. Untuk menjadi garda terdepan dari pemain-pemain Aura. Apa namanya? Khususnya untuk damage dealer ya Profesor Mungkin KB. kalau kita ngomongin damage dealer, kita ngomongin Kabuki dulu kali ya. Oh, Masih Halberd kena. soalnya. Oke, tapi di sana Aram jadi pasukan utama yang bakal dicoba di take down. Belum ada terdapat memori, tapi nampaknya akan sedikit ada poking damage setelah dikeluarkan Masuk, oleh para buri, pasukan Kabuki. dari tim Rebellion. Flicker power defensif, keuntungan yang sangat mahal kali ini, tapi Kars! Gak boleh sembarangan dia berhadapan langsung dengan Kabuki. Kars! Jangan lupakan memang dia punya Primal Ward, tapi Kabuki Gila. damage per second, Profesor. Demon Hunter Sword, Gordon Stop dan juga Coruscant Side ini gak bisa dikaleng-kalengin. Betul, mulai harus respect sih dengan damage yang dimiliki oleh seorang Kabuki juga. Dan posisi dari Rebellion sekarang mereka yang Wah, kantel loro Aura, kantel. Yawi sudah mulai terlihat di area river untuk mengganggu adanya objektif yang bakal coba diambil oleh Rebellion. Tapi sepertinya Gugun. Oke, Oh, tapi di luar sana Swallow. ingat Swallow udah Waduh. gak punya lagi kondisi dengan flicker. Yes, dia ada ulti, Swallow. Gugun akan sangat bebas, tapi lihat dengan adanya reset. Gugun tidak akan meninggalkan pasukan dari tim Rebellion begitu saja. Karena kondisi sampai saat ini Kars masih menjadi sosok yang Wow. What does with Blackheart? Yahweh! Langsung ada arah belakang. Para pasukan dari tim Aura berhasil di take down. Dengan ada pertukaran Aran. Oh, langsung flashing duet. Oh. Shutdown pun terjadi. Hampir berhasil Kars. mendapatkan 2 point kill. Gugun ter-take down. Vincent terlalu mengganas. Tapi nampaknya Kabuki Vincent. masih ada hardcard. Kabuki harus mundur. Gendeng. Dan looking for Mania. dibalik deh, Yang Jo. terlalu jauh. Vincent save the day for this time. Wow, Vincent berhasil bertahan di gempuran pemain-pemain Aura. Yang dimana kita Gila, sempat guys, luar ya. posisi dari Moai memang tumbang. Tapi Vincent terlalu bebas. Mencakar-cakar ke arah pemain-pemain dari Aura. Ya, tentunya pemberian mandatory damage dengan War Axe. Tambah lagi dengan adanya Endless Battle Thunderbolt. Ditutup dengan Malefic Roar. Ini Vincent bakal jadi eksekutor yang sangat-sangat menarik. Game Fight ini menjadi debut dari Zelmit. Dari Islamit Lane Di di MPL Indonesia Season 13. Sejak terakhir kali digunakan oleh Swallow dan mendapatkan iya? kemenangan atas RRQ di MPL Indonesia Season 12. Game Fact by aplikasi baru GoPay. Dari Zelmit Ngomong-ngomong Lane soal ya? fakta nih. Tadi udah sempat kita mention kalau ngomongin item build. Iya, Dan ternyata Kars Swallow selesai dengan ano. Oracle. Kayaknya next. Kalau misalkan Karsnya udah punya Feather of Heaven, kayaknya Kabuki Kayaknya udah harus Karis- mempersiapkan item Karisa magic damage-nya Midland juga ya. seperti Gold Meteor atau bahkan Athena Shield. Karena jangan sampai dia tumbangnya gara-gara magic Aneh damage-nya tersebut dari Primal Red. Zelmit Lane. Dan bahkan mereka juga harus ingat
Ini kondisi yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Rebellion sangat kuat. Mereka tidak boleh membuat Yawi bonyok kembali. Dan bahkan gugur berada di garis depan. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction agar tidak masuk terlalu dalam ke arah belakang. Dan Kar berada di garis depan. Seperti yang Profesor bilang, udah punya Oracle, dia akan sangat kuat. Dan bahkan Feather of Heaven akan menjadi sebuah jawaban. Tapi Kar, Primal War, ke belakang Swallow with Flicker. Mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Aura. Nampaknya masih bertahan, Dia nampaknya pick up. kali ini para pasukan dari Aura membalaskan. Naran. Gendeng. Tumbang plus of the Ocean Gendeng, Seven gendeng. dan Gugun. Hampir tumbang Vincent Srikala. Bertanduk. Awalnya Benar-benar kondang sangat deh. mengerikan Momochan. Wah, ini harus sudah mulai respect sih. Cari jalan gimana caranya mereka bisa mengadang damage dari Wah, seorang Re. Vincent yang udah punya Gendeng, true wah, Re. damage dari Endless Battle. Dan War X-nya semakin sakit nanti dibongkar. Wah, Re, lagi gak jelas, sama guys. BKB. Iya ya, karena belum ada item seperti Guardian Helmet atau item-item penambah darah seperti Queen Swing salah satunya. Atau setidaknya mungkin seperti Curse Helmet. Karena item tersebut bisa mendinai true damage sedikit. Karena counter true damage cuma item penambah darah dan itu dia Gugun. Dia baru pegang sekarang untuk Guardian Helmetnya. Wih, tadi Tapi dia ingat, bocor banget sih. Guardian bocor. Helmet ini juga bisa menjadi pedang bermata dua buat Gugun ketika berhadapan sama Vincent. Karena ketika human form, itu ada tambahan damage dari basic attack-nya Roger dan itu 5% loh. Oh, Gugun. Kali ini hampir saja terperangkap oleh seorang Kar. Wes, kena. Chatter telah dikeluarkan onward, Estiano. masih coba ditahan, tapi nampaknya Gugun tidak bisa terlalu lama. Buying time yang terjadi oleh seorang Gugun. Dua Tidak badan gitu. yang dimiliki para pasukan dari tim Aura Wah, nggak Re. boleh bonyok karena Ya, Rebel jelas, yang guys. memiliki semuanya. Ada si Halberd, mereka punya Legion Pounce. Damage yang Oh, tapi oke, menguatkan Yawi, Desert Flicker. Slow. Masih ada belum menyelamatkan semua, tapi Kamu Kirin of Nature. Blasting berarti keluarkan Kabuki lock. tapi Aran Oh, jalan. gendeng. Dengan Aram, ada coy. ke arah yang lain. Dan nampaknya Swallow tumbang oleh sosok dari seorang Yeskiel. Meskipun begitu, Wah. pertukaran mereka berada di Hal ini pertukaran neh, Jo. yang sebenarnya pertukaran yang 50-50. Nah, ya masih 50-50, tapi masalahnya orang mereka nggak bisa terlalu overcommit karena lagi-lagi Super Minion yang terus berjalan dari area atas dan juga di area mid. So Rebellion mereka punya satu kondisi yang cukup menguntungkan. Mereka bisa aja paksa pemain-pemain dari Aura untuk fight, sementara Super Minion akan terus masuk ke area base dari Aura. Iya ya, update patch 31 Januari kemarin emang benar-benar mengubah skenario Super Minion ya. Iya. Dia makin powerful dan tentunya makin sulit untuk melakukan counter engage. Oh, kena. Terutama bagi Aura. Harus Yawi. Tapi nampaknya di Wah, sana sekarat udah mulai Yawi. bonyok ke arah belakang dengan adanya Wes, keluarga ulti, menuju ke arah Yawi ulti. Bloom. Kar selamat. Oh. Dan dia Wes, blessing bentar, grab RPL. Kar, save the day. Dengan damage yang sangat besar dan likat. Oh. Looking for triple kill. Looking for Maniac, maniac. Rebellion membalikkan keadaan. Gendeng, Phoenix gendeng. Bencana. What the epic coming from Rebellion. Game pertama akan coba didapatkan oleh tim Rebellion. Dan Trot, wipeout. wes, gendeng. Sang naga harus bertukuk lutut di Wah, hadapan awalnya sang menang banteng biru. Aura padahal. sang banteng biru yang kembali. Gila. Awal menang Di Aura, game guys. mereka yang baru saja kita saksikan Wah, dengan Rebellion bisa membalikkan keadaan. Nice. Roger dan juga Floyd. Bagus, GG. Ternyata benar-benar works banget untuk Iya, guys. Rebellion. Dan bahkan kalau kita melihat Oke, tim kita lanjut fight-nya game begitu yang kedua sempurna ya, untuk guys ya. Rebellion.